Amerika Serikat terus berusaha merampas hak-hak warga Palestina di jalur Gaza. Terbaru, Donald Trump punya rencana gila ingin mengubah wilayah ini menjadi pusat wisata dunia. Anehnya, warga Palestina bakal dilarang menghuni jalur Gaza yang dibangun kembali oleh Amerika Serikat. Akal bulus Trump ini disebut muncul karena bisikan para petinggi Israel. Namun, seluruh dunia internasional kompak bersatu menentang rencana jahat ini. Bagaimanakah siasat buruk Amerika Serikat dan Israel yang bakal merampas kebahagiaan rakyat Palestina? Siasat aneh Amerika Serikat. Mulut besar Donald Trump kembali bikin kontroversi yang membuat dunia internasional berang. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini kembali memojokkan Palestina. Warga negeri para nabi disebut gak berhak mendiami tanah air mereka sendiri. Niat serius Trump mengusir rakyat Palestina sampai harus melibatkan pasukan militer Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan bekerja di sana. Kami akan menguasai Palestina, itu bukan hal rumit, ucap Trump dengan penuh kesombongan. Rencana licik pria berambut pirang ini ditentang keras oleh Raja Abdullah II. Pemimpin Yordania ini dengan gagah berani meminta Trump untuk jangan mengganggu Palestina. Yordania teguh dalam posisinya menentang pengusiran warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Kalian harus membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya, ucap sang raja saat bertemu Trump. Perlawanan Yordania langsung didukung oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa. Jelas Antonio Guterres dan PBB tidak setuju dengan apapun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk Gaza, ungkap Farhan Haq selaku juru bicara Sekjen PBB. Ambisi gila membuat Gaza menjadi tempat wisata. Ambisi buruk Donald Trump semakin terlihat ingin menodai harga diri rakyat Palestina. Presiden Amerika Serikat itu semakin bertekad menghalangi kemerdekaan negeri para nabi. Terbaru, politikus asal Partai Republik itu kembali mengeluarkan ide gila. Trump berencana mengubah jalur Gaza menjadi pusat wisata yang akan dikunjungi seluruh warga dunia. Sang presiden berambisi mengubah wilayah ini menjadi seperti daerah Riviera di antara Prancis dan Italia. Nantinya wajah baru jalur Gaza ini bakal berada di bawah kuasa Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah. Namun warga Palestina langsung menolak keras tanah airnya diutak-atik oleh negeri Paman Sam. Setelah pernyataan Trump, saya membatalkan ide untuk meninggalkan Palestina. Saya takut pergi dan tidak akan pernah bisa kembali. Ini tanah air saya, ungkap salah seorang warga Palestina. Penolakan juga ditunjukkan salah satu kelompok pejuang negeri para nabi. Pernyataan Trump baru-baru ini menunjukkan wajah asli kemitraan Amerika Zionis dalam menyerang rakyat kami, ujar Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam. Bahkan rencana busuk Trump juga ditentang salah satu senator Amerika Serikat, Bernie Sanders. Lebih dari 47.000 warga Palestina terbunuh, 111.000 terluka. Tanggapan Trump, mengusir secara paksa warga Palestina untuk menjadikan Gaza sebagai pengembangan real estate untuk masa depan, sebidang tanah yang indah. Tidak, Gaza harus dibangun kembali untuk rakyat Palestina, bukan turis miliarder. Hubungan yang makin mesra dengan Israel. Kemesraan hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali ditunjukkan oleh Donald Trump. Pria berambut pirang ini semakin ambisius menguasai Palestina usai bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Bahkan Trump berani menyuruh Israel melanggar gencatan senjata jika Hamas terus memberontak. Menurut saya, jika semua sandera tak dikembalikan pada Sabtu pukul 12 siang, saya akan katakan, batalkan saja dan biarkan kekacauan terjadi. Hamas akan tahu maksud saya, ujar Trump dalam konferensi pers di ruang oval. Dukungan Trump langsung disambut negara Zionis dengan berulah di wilayah tepi barat. Dengan lancang Israel mengubah nama wilayah ini menjadi Yudea dan Samaria. Pemerintah negara Zionis sampai membuat RUU untuk memuluskan rencana ini. Mengganti istilah tepi barat dengan Yudea dan Samaria akan mencerminkan pengakuan legislatif atas hak historis orang Yahudi atas tanah tersebut dan mengoreksi distorsi sejarah, ujar Simcha Rothman dikutip situs Israel Matzal. Alih-alih dikecam, negeri Paman Sam justru mendukung proposal penggantian nama tersebut. Bahkan senator asal Arkansas mengatakan Amerika Serikat harus mengikuti langkah Israel tersebut. Berhenti menggunakan istilah tepi barat yang bermuatan politis. Menyebut wilayah-wilayah ini sebagai tepi barat sama saja dengan menyebut pantai timur Amerika Serikat sebagai tepi barat, ujar Tom Cotton.
Kejahatan Israel di wilayah tepi barat semakin berlanjut dengan melakukan penyerangan. Negara Zionis ini bahkan dengan kurang ajar menargetkan perempuan hamil dan anak-anak. Dampak dari serangan Israel membuat sekitar 44 rakyat sipil Palestina gugur. Dapatkan kaos polos yang mirip Uniqlo tapi produk lokal mulai dari 70 ribuan. Cek link di bawah ini. Dunia melawan rencana Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat dan Israel masih sangat berambisi untuk menguasai tanah Gaza. Padahal rencana tersebut telah mendapat pertentangan dari sejumlah negara. Mesir sebagai negara tetangga Palestina dengan keras menentang ambisi negara Paman Sam. Mesir menegaskan kembali niatnya untuk menyampaikan visi komprehensif bagi pembangunan kembali jalur Gaza dengan cara yang menjamin kelangsungan hidup rakyat Palestina di tanah mereka dan dengan cara yang konsisten dengan hak-hak yang sah dan legal dari rakyat ini. Ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir. Pangeran Muhammad bin Salman juga mengecam pengusiran warga Palestina. Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka dan mereka bukanlah penyusup atau pendatang yang dapat diusir kapanpun pendudukan brutal Israel menghendaki. Rencana gila Trump sempat diolok-olok oleh Yusuf bin Trad al Saudun. Politikus negeri minyak ini justru menantang balik Amerika Serikat untuk memindahkan warga Israel. Jika dia benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan mencapai stabilitas dan kemakmuran untuk Timur Tengah, dia harus memindahkan orang Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska dan kemudian ke Greenland setelah mencaploknya. Amerika Serikat dan Israel semakin mati kutu setelah dikecam Presiden Prancis. Emmanuel Macron dengan tegas meminta kedua negara menghormati hak-hak rakyat Palestina. Saya selalu menegaskan ketidaksetujuan saya dengan Perdana Menteri Netanyahu. Sekali lagi, saya tidak percaya bahwa operasi besar-besaran yang terkadang menargetkan warga sipil adalah jawaban yang tepat. Sementara itu, sikap tegas yang ditunjukkan oleh pemerintah Malaysia. Malaysia menentang segala bentuk proposal yang bisa mengarah pada relokasi atau gerakan memindahkan warga Palestina dari tanah air mereka. Tindakan tidak berperi kemanusiaan itu adalah pembersihan etnis dan melanggar hukum internasional serta sejumlah resolusi PBB, ungkap Kementerian Luar Negeri Malaysia. Semangat negeri jiran membela rakyat Palestina ternyata mengikuti pemerintah Indonesia. Prabowo Subianto sempat meminta Malaysia dan Indonesia untuk bersatu melindungi negeri para nabi. Kami berada dengan satu garis, kami tetap mendukung kemerdekaan Palestina, tegas Presiden Indonesia ini. Dapatkan sneakers Aero Street harganya murah mulai dari 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan perlawanan dari dunia internasional, akankah Amerika Serikat dan Israel berhenti mengganggu rakyat Palestina?